Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam mimbar kecil Tuhan senantiasa menyertai kita. Setiap orang mungkin menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, tapi tidak semua orang bersabar menjalani perubahan tersebut. Zaman yang serba instan bisa jadi menyebabkan orang ingin berubah secara cepat juga. Padahal tidak semua proses perubahan dapat dilakukan secara cepat. Kadang perubahan itu terjadi, tapi dalam waktu dan proses yang panjang, bahkan mungkin tidak terlihat perubahannya. Barulah saat proses dan waktunya sudah genap, hasilnya terlihat. Seorang petani misalnya, ia tahu benar kalau hari ini ia menanam benih, besok ia tidak akan memanen. Bahkan mungkin saja benih itu pun belum tumbuh. Ia perlu bersabar. Tapi kesabaran yang ia lakukan adalah kesabaran di dalam pengharapan. Ia tahu setelah musim dan waktu tertentu, ia akan menuai. Di dalam Yakobus 5 ayat 7 dan 8 firman Tuhan mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Bapak Ibu Saudara, konteks penderitaan yang dialami oleh para pembaca surat Yakobus dikaitkan dengan kesabaran. Kata sabar selain patient di dalam bahasa Inggris, ada juga kata long suffering yang mengandung makna penderitaan, yaitu dari kata suffering. Hal ini menegaskan bahwa sabar merupakan suatu tindakan, suatu sikap yang tidak mudah, bahkan mungkin menyakitkan. Apalagi harus bersabar di tengah penderitaan. Namun Yakobus menasehati jemaat agar tetap bersabar di dalam Tuhan dengan menuruti teladan-teladan iman yang sudah berhasil melewati berbagai penderitaan dengan bersabar. Yakobus menguatkan mereka bahwa jika proses demi proses dilewati dengan sabar, maka perubahan pasti terjadi. Seperti petani yang menuai hasil tanamannya setelah melewati musim yang silih berganti. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga seringkali ingin mengalami perubahan yang cepat. Baik itu yang menyangkut diri kita, misalnya ingin lekas sembuh saat kita sakit, ingin kita berhasil saat kita gagal, ingin kita lebih baik dalam hal-hal tertentu. Tapi bisa juga kita ingin keadaan yang berubah menjadi lebih baik. Misalnya pandemi ini, agar lekas berlalu dan lain sebagainya. Namun, jangan lupakan, mari kita belajar untuk menjalani bahkan menikmati proses hidup ini. Perlahan-lahan, perubahan pasti terjadi. Tapi yang pasti, mari jangan lepaskan pengharapan kita. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, seringkali kami tidak sabar. Kami ingin segala sesuatunya berubah dengan begitu cepat karena kami menginginkan banyak hal. Namun melalui firman Tuhan pada hari ini, kami diajak untuk menjalani proses demi proses yang setiap orang mungkin mengalami di dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti, kami menjalani proses itu dengan suatu pengharapan di dalam Tuhan. Dan kelak ketika perubahan yang baik itu terjadi, ada ungkapan syukur juga yang kami panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kami menjalani proses tersebut. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.